itu tidak berperspektif kepada para pekerja migran. Bukan tidak mau. Saya yakin semua punya hati ingin menolong, baik di dalam sektoral, baik dinas, baik kementerian. Upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak kini menjadi sorotan nasional. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Wamen PPPA pada kampanye 24 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak Kota Batam di Aula Sekolah Yos Sudarso pada Jumat 28 November 2025. Kunjungan Wamen PPPA ke Batam menyoroti perempuan dan anak harus diprioritaskan, terutama di wilayah Kepri yang dihubungkan dengan persoalan TKI ilegal. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Batam, Uci Suwaibah. Rekan Uci, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Alinda. Seperti yang disampaikan tadi bahwasanya perlindungan terhadap perempuan dan anak kembali menjadi perhatian nasional, dan hal ini disampaikan saat Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wamen PPPA Veronica Tan menghadiri kampanye 24 hari kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aula Sekolah Yos Sudarso ya Tribuners pada Jumat 28 November 2025 lalu. Nah, kunjungan Wamen ini sendiri dinilai sebagai sinyal kuat bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak harus menjadi prioritas bersama, terutama di Kepri yang kerap berhadapan dengan persoalan pekerja migran ilegal, di mana beberapa untuk di tahun 2025 sendiri pemulangan ataupun deportasi dari melalui Pelabuhan Internasional Feri Batam Center aja itu sudah mencapai 4.000 warga negara Indonesia yang dipulangkan dari Malaysia maupun Singapura, seperti itu. Dan Veronica dalam kunjungannya menyebut bahwasanya kekerasan dan eksploitasi kini semakin kompleks, Tribuners. Modus TPPO terus berkembang seiring kemajuan teknologi, di mana mulai dari adanya penipuan digital, tawaran kerja fiktif, hingga rayuan investasi yang menjerat korban ke luar negeri dan iming-iming gaji yang cukup besar, seperti itu. Dan ia mengajak seluruh elemen masyarakat yang hadir pada saat itu, ada dari yayasan, ada dari komunitas perlindungan perempuan dan anak, untuk meningkatkan kewaspadaan mulai dari keluarga hingga ke komunitas, seperti itu, dan tidak menutup mata terhadap tanda-tanda kekerasan yang terjadi. Nah, Veronica menekankan bahwa korban termasuk pekerja migran ilegal itu harus mendapatkan dukungan penuh melalui layanan pemulihan, bantuan hukum, serta reintegrasi sosial, seperti itu. Dan Veronica berharap Kepulauan Riau dapat menjadi wilayah yang aman, ramah, dan menjunjung martabat perempuan serta anak, karena mereka merupakan masa depan dan kehormatan bangsa. Mungkin itu saja rekan Alinda yang dapat saya laporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Sistem yang dibentuk itu tidak berperspektif kepada para pekerja migran. Bukan tidak mau. Saya yakin semua punya hati ingin menolong, baik di dalam sektoral, baik dinas, baik kementerian, baik semua. Yang tidak ada adalah bagaimana menggabungkan semua ide, kemampuan kita, apa yang kita punya menjadi satu platform. Nah, hari ini saya mengembalikan kepada kita, jangan pernah lelah. Anda tidak sendiri. Hari ini saya bersama dengan tim dari provinsi, bersama dengan tim dari kota, kita membentuk sebuah kolaborasi bersama untuk mencarikan solusi. Jadi mungkin hari ini saya ingin menggerakkan kembali kepada teman-teman semua, jangan lelah, jangan pernah berhenti sampai di sini, tapi teruslah bergerak. Juga kepada Romo, terima kasih sudah mengundang dan menggandeng sebuah kekuatan massa kembali, karena balik lagi kita butuh kawalan dari masyarakat, kita butuh kawalan tentu dari NGO, kita butuh kawalan juga dari anak-anak muda, kita juga butuh kawalan semua dari stakeholder yang bisa ikut bersama-sama mengawal ini menjadi sebuah hal yang nyata dalam melindungi perempuan dan anak kita. Mungkin saya akan coba cerita sedikit apa sih modus sebenarnya, kenapa tadi Bu Misti menceritakan ya ini mungkin menjadi sebuah
apa istilahnya, keterbukaan mata, istilahnya gini. Ketika ngobrol saya bertanya kepada Bu Misti bilang, dan Pak Waka juga mengatakan bahwa sebenarnya banyak sekali ada balai dari dinas kita, ada balai dari provinsi, ada balai dari kementerian yang memberikan peluang bekerja selama pelatihan bekerja, pelatihan untuk mempersiapkan bekerja. Tapi mungkin bekerja itu mungkin yang modelnya lebih tough aja, mungkin ke mesin, ada yang tenaga kerja lokomotif. Jadi rata-rata mungkin banyak yang untuk kategori pekerja pria ya. Jadi banyak yang pekerja yang, karena seperti yang dikatakan kayak Riau ini adalah tempat yang sangat, Kepulauan Riau ya, lokasi yang sangat strategis dan banyak sekali dari berbagai daerah datang akhirnya ke sini untuk berangkat bekerja. NTT terutama, mungkin dari Sumatera juga terutama, akhirnya semua di sini. Tapi mungkin ada hal yang terlupakan atau mungkin tidak terlupakan, tapi mungkin belum terorganisasi ketika para perempuan yang pada hari ini, pada basicnya banyak sekali single mom. Jadi banyak sekali perempuan yang tadinya adalah tulang rusuk, banyak sekali menjadi tulang punggung, dan akhirnya mereka butuh pekerjaan. Jadi kalau kita cerita modus pekerja itu ya, sebenarnya mereka ingin bekerja di luar karena nggak ada pilihan untuk bekerja di dalam negerinya sendiri atau daerahnya sendiri. Dan balai pelatihan yang ada di Kepulauan Riau ini hanya bisa menampung anggarannya untuk orang Batam, Tanjung Pinang ya, dan juga daerah-daerah. Sedangkan kalau dari luar tidak bisa ditampung karena anggarannya nggak ada. Akhirnya balik lagi, kita harus kembalikan balai-balai masing-masing mempersiapkan. Dan kedua, bagaimana mempersiapkan yang berperspektif, yang mungkin di dalam kategori caretaker. Jadi mungkin yang misalnya banyak sekali seperti Filipina, kita lihat banyak sekali mereka mempekerjakan para TKW yang bekerja di rumah sebagai PRT atau sebagai asisten rumah tangga. Nah, ada yang bekerja menjaga orang tua, semacam caregiver. Ada juga, dan kita melihat potensi di luar sangat membutuhkan pekerja karena mereka aging population. Tapi balik lagi, kenapa bisa ada? Karena memang kebutuhan mendesak, mereka butuh uang. Akhirnya sistem yang dilakukan sangat sulit, sehingga mereka lebih memilih apapun itu, yang penting saya dibayar duluan. Ya udah, apapun tidak ada perlindungan, tidak ada di sana, ya istilahnya hoki-hokian lah. Kalau misalnya saya hidup, saya dapat uang. Kalau misalnya enggak, ya pulang jadi kasus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.